Halo guys, welcome back di YouTube channel aku di Edukasi. Kali ini kita akan membahas lagi terkait hubungan antara ekonomi publik dengan ekonomi kesehatan, di mana kita memiliki topik yaitu Public-Private Partnership. Public-Private Partnership merupakan program pembiayaan di mana bekerja sama antara pemerintahan pusat atau yang punya negara dengan pihak swasta. Nantinya pembangunan sektor perekonomian maupun infrastruktur yang di negeri kita bisa bekerja sama pengelolaannya berdasarkan kepemilikan negeri dan juga kepemilikan swasta. Akan ada yang namanya sharing modal, sehingga ini akan memudahkan pemerintah kita di Indonesia dalam mengalokasikan APBN-nya dan memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan di negara kita. Kenapa sih harus dilakukannya public-private partnership ini? Karena keterbatasan anggaran pada APBN yang ada di Indonesia menyebabkan tidak bisa seluruh instrumen kebutuhan pembangunan di Indonesia dapat terpenuhi. Oleh sebab itu, ketika kita menerima bantuan dari pihak swasta, tidak hanya dalam bentuk investasi, maka akan memudahkan pemenuhan kebutuhan ya dari pembangunan di Indonesia. Contohnya saja adanya pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek. Ini merupakan salah satu bentuk nyata contoh kasus pelaksanaan dari public-private partnership. Pelaksanaan Public-Private Partnership atau disingkat oleh PPP ini harus berdasarkan kontrak dan juga pembagian resiko yang jelas. Bisa diadakan secara tender maupun penunjukan langsung. Namun alangkah lebih baiknya yang namanya proyek pemerintahan sangat terbuka untuk diseleksi melalui proses tender, di mana nanti bisa saja perusahaan-perusahaan swasta jika mau bekerja sama untuk pembangunan proyek tersebut harus mengajukan dulu dokumen-dokumennya ke pemerintah, atau jika memang penunjukan langsung biasanya atas permintaan dari pemerintahan itu sendiri. Di Indonesia, PPP dikenal juga sebagai KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. KPBU yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada keputusan kementerian dan sesuai dengan spesifikasi barang-barang apa yang sudah ditetapkan dengan proses kebutuhan dalam rangka pensuksesan pembangunan di Indonesia. KPBU sebenarnya sudah dikenal pada masa Orde Baru terlebih dahulu ya teman-teman, pada tahun 1998, di mana pada waktu itu terjadi kerjasama dalam pembangunan tol dan juga untuk pembangunan tenaga listrik yang ada di Indonesia. PPN atau Bappenas merupakan koordinator dari KPBU. Selain itu, Kementerian Keuangan melalui DJPPR merupakan salah satu sistem di Indonesia yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaannya KPBU ini. Guna mendukung KPBU, kini pemerintahan kita juga sudah menetapkan atau meresmikan KPPIP dengan nama lain Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Maka dengan adanya KPPIP ini mempermudah bagi kementerian-kementerian yang ingin memberikan layanan pembangunan atau program pembangunan mana saja yang lebih menjadi prioritas, lalu mereka akan mendiskusikan dan mencari partner dalam pembiayaan proyek tersebut. Dikarenakan tingginya resiko dalam program KPBU, maka pemerintah yang tadi saya sampaikan di awal sebagai pemberi dukungan, dalam hal ini juga berperan dalam memberikan pinjaman atau jaminan. Karena banyak sekali resiko finansial seperti gagal bayar, terlambat bayar, dan lain-lain hal, sehingga menyebabkan beberapa proyek ini terjadi hambatan pembangunan atau penyelesaian proyek tersebut. Viability Gap Fund merupakan program penjaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaksanaan proyek-proyek KPBU tersebut. Dukungan Viability Gap Fund harus diberikan dan harus disetujui serta alokasinya berdasarkan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk jaminan pelaksanaannya diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada badan pelaksana proyek tersebut. KPBU dilaksanakan melalui 3 tahapan yang terdiri dari perencanaan, penyiapan, dan juga transaksi. Pada tahap perencanaan harus membuat identifikasi dan perencanaan anggaran tentang proyek yang akan dilaksanakan.
Dan dokumen juga disampaikan kepada PPN atau Kementerian Bappenas untuk tahap persetujuan. Pada tahap pelaksanaan, KPBU dapat dibantu oleh badan penyiapan dan juga beberapa konsultasi publik untuk menghitung apakah proyek ini dapat dilaksanakan maupun mengestimasi apa saja risiko yang akan terjadi. Selanjutnya, pada tahap transaksi terdiri dari penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan badan usaha pelaksana, sampai dengan perjanjian kontrak dan penanggung-jawaban risiko masing-masing kedua belah pihak. Berikutnya di sebelah saya sajikan contoh proyek KPS air minum yang dalam proses implementasi. Ini terdapat 3 proyek ya, pasukan air bersih unggulan, pasukan air bersih Bandar Lampung, pasukan air bersih Maros atau di Sulawesi Selatan. Di mana model kerjasamanya ini adalah bulk water supply system, transmisi pipeline. Dan untuk di kawasan Lampung adalah ekstraksi bahan baku air, pengolahan air, penyuplaian air bersih. Sedangkan untuk Sulawesi Selatan merupakan sistem kerjasama pembangunan penyediaan air bersih, pendistribusian air bersih, dan hak supply reservoir. Ternyata proyek dalam penyediaan air bersih tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di beberapa negara lainnya. Contohnya saya ambil di Bukares dan juga di Manila. Pada Bukares, bentuk PPP, penyediaan air minum, dan pada di negara Manila, yaitu penyediaan air minum. Di Bukares, tidak hanya penyediaan air minum, tapi juga terdapat penyediaan air minum dan sanitasi. Sementara pihak swastanya dapat kita lihat ya di tabel sebelah, dan juga nilai investasi yang hanya ditunjukkan dan yang dapat kami akses datanya hanyalah pada daerah Bukares, yaitu sebesar 70 juta dolar. Durasinya sebanyak 25 tahun, dan jika kita lihat di sini, teman-teman bisa mengetahui bahwa tidak hanya di Indonesia saja yang masih mengalami kekurangan air bersih. Terdapat beberapa negara-negara lainnya seperti Bukares dan Manila yang juga sangat membutuhkan bantuan pemerintahnya untuk penyediaan air bersih. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia sungguh hal yang unik ya. Untuk sumber daya air di Indonesia sudah sangat bisa dibilang memadai. Karena kita dikelilingi oleh pulau-pulau atau mungkin lautan, kita bilangnya seperti itu. Namun ternyata untuk sanitasi air bersih ada di beberapa daerah yang masih mengalami kesulitan. Karena bisa saja mungkin tersedianya air, tapi air tersebut belum terkategori sebagai air bersih yang siap untuk digunakan minum, makan, maupun mandi atau mencuci pakaian atau kebutuhan hari-hari lainnya. Di luar negeri, KPBU dikenal juga sebagai PPP, sebagaimana yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Pada gambar ini digambarkan dengan jelas bagaimana rangkaian kerja PPP atau Public Private Partnership yang ada di Indonesia. Jadi terlihat jelas di mana ada skema gambar government dan juga bisnis agensi atau swasta yang memiliki perjanjian dengan tujuan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan oleh sebab itu, investor atau bisnis agensi bisa menanamkan modalnya terhadap proyek yang ia minati juga. Dalam menjalankan PPP, investor atau pihak yang memberikan dana selain dari pemerintah juga harus memperhatikan risk allocation to the government. Seperti teman-teman yang melihat ada di kanan atas, ada beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan risk dari pengalokasian PPP ini, yaitu yang pertama adalah regulation of rate, yang kedua adalah regulation, yang ketiga adalah politik, yang keempat adalah land procurement. Selain itu, ada juga risk allocation to the private, sehingga pihak-pihak swasta menjadi memikirkan apa saja yang harus ia tanggung ya untuk mengikuti program PPP ini, seperti halnya funding, design, increase of construction cost, lalu increase of operational cost, dan juga construction risk. Ketika pemerintah dan juga swasta sudah memahami bagaimana risiko tersebut, maka prinsip dasar untuk menjalankan PPP atau KPBU ini haruslah disetujui juga, seperti halnya cooperation between government and business entity. Lalu ada public interest, ada lagi predetermined specification,
Lalu ada part wall research from business entity, and yang terakhir adalah risk sharing. Sehingga nantinya ketika seluruh prinsipal ini sudah ditanggung bersama, sudah dipahami bersama, tidak ada lagi pro dan kontra atau banding ketika proposal atau mungkin proyek sudah dilaksanakan. Pertimbangan untuk persyaratan pembayaran itu juga harus didiskusikan oleh Kementerian Keuangan, di mana akan menyangkut di masa penundaan pembayaran atau mungkin perlambatan pembayaran, sehingga harus ada yang bersedia untuk menanganinya terlebih dahulu. Sehingga teman-teman, jika kita melihat dampak positif dari PPP atau KPBU, adanya investor asing dapat membantu pembiayaan negara Indonesia dalam hal pemenuhan infrastruktur. Adanya investor asing tidak hanya selalu kita berpikir akan mengambil lahan yang ada di Indonesia, tapi dengan begini kita mampu mempelajari bahwa hadirnya investor asing mau sama-sama membantu melaksanakan pembangunan yang ada di Indonesia, meminjamkan dana maupun sharing dana. Memang ujungnya adalah mereka juga sama-sama mencari partner bekerja atau keuntungan, tapi kita bisa lihat di sini permasalahan dari pembangunan di Indonesia bisa teratasi. Jenis-jenis resiko pada saat principal understanding bisa dipahami bahwa sifatnya bisa di-sharing, sehingga mana yang bisa diambil oleh pihak pemerintah Indonesia untuk mengambil resiko keuangan dan mana kiranya resiko proyek yang bisa diambil oleh pihak swasta. Berikut disajikan contoh KPBU. Yang pertama adalah Bandara Kertajati dengan nilai total pembangunan sebesar 69,7 juta US dollar, di mana terdapat bantuan reksadana penyertaan terbatas atau RDPT. Contoh kedua adalah kabel fiber optik dari PT Land Industri Persero dengan total modal 13 juta US dollar dan pembiayaan ekuitas. Contoh ketiga merupakan pembangkit listrik PT PP Energi dengan total 74 juta US dollar dan perbantuan dari Perpetuity Notes Fase 1. Yang keempat adalah PT Perkebunan Nusantara 3 dengan total biaya pembangunan 135 juta US dollar dengan term waktunya adalah medium term note. Yang kelima adalah energi terbarukan, tepatnya pada infrastruktur Nusantara dengan total biaya pembangunan 60 juta US dollar, pembiayaan ekuitas 11. Selain itu, terdapat contoh lainnya seperti energi terbarukan dari Carpe Diem Electrical Nusantara dengan total pembangunan 23,5 juta US dollar dan pembantuan biaya ekuitas. Contoh yang keenam adalah pembangunan proyek Bandara Komodo Labuan Bajo yang merupakan proyek bandara pertama yang menggunakan skema KPBU dan pertama kalinya bekerja sama dengan investor asing, sehingga diharapkan proyek ini menjadi percontohan untuk proyek bandara lainnya. Sistem yang digunakan pada pembangunan Bandara Udara Komodo ini merupakan sistem lelang. Kementerian Perhubungan dengan utusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK, proyek Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dengan skema KPBU telah mengumumkan secara resmi pemenang lelang pada proyek tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sebagai pembelajaran kita pada program kerjasama pemerintah dan juga swasta untuk membangun proyek di negeri ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.